wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya Sobat RH sekalian, ada dua perkembangan berita yang ingin saya bagi kepada Sobat RH sekalian sekaligus analisisnya, yaitu soal Rismond yang tantang Polda untuk periksa semua tanpa pilih-pilih bulu, dan pernyataan dari lawyer Jokowi di Solo yang mengatakan kalau keberatan atau eksepsi diterima maka sidang tak lanjut. Dan ini yang kelihatannya yang diinginkan oleh mereka, luar biasa ya. Jadi benar sinyalemen bahwa sesungguhnya tidak ada niat atau keinginan Jokowi untuk membuktikan ijazahnya apakah asli atau palsu. Yang ada adalah bagaimana menghindari adanya hal yang terkait dengan pembuktian atau potensi pembuktian. Ini yang kemudian membuat kita menjadi prihatin ya. Wah, kalau begini tidak akan pernah terjadi yang namanya pembuktian akan adanya ijazah Jokowi asli atau palsu, dan ya ujung-ujungnya akan ada lagi yang namanya korban. Masa pemerintahan Prabowo tidak tergerak untuk berbuat yang lebih baik dengan dibandingkan pemerintahan sebelumnya yang memenjarakan Gus Nur dan Bambang Tri tanpa kejelasan apa kesalahan mereka. Dikatakan mereka menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian. Soal ijazah palsu, ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan di sidang. Oke, kita bicara dulu soal pasar pramuka ini untuk menarik ya, untuk dibuat apa istilahnya, dilakukan telaah ya. Oke, ini ada dari Rismond Sianipar, sebagaimana dilansir oleh fajar.co.id. Pasar pramuka jadi sumbu, Rismond Sianipar tantang Polda Metro Jaya, periksa semua tanpa memilih-milih ya, tanpa pandang bulu. Tetapi masalahnya apa iya bisa begitu ya. Oke. Fajar.co.id, kita minum kopi dulu ya, mumpung kopinya masih ada. Ingat teman saya katanya nggak boleh ada sendok. Fajar.co.id Jakarta, belakangan ini ramai dibicarakan terkait Universitas Pasar Pramuka UPP diduga sebagai pabrik ijazah Presiden ke-7 Indonesia Jokowi. Meskipun kabarnya keberatan Pasar Pramuka telah menjadi pengetahuan umum, keberadaan maksudnya ini ya, namun pernyataan politisi senior PDIP Victor Suryadi semakin membuat menarik isu keabsahan ijazah Jokowi. Merespons hal tersebut, pakar digital forensik Rismond Sianipar mengatakan bahwa Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya mestinya tidak diam dengan adanya dugaan tersebut. Oke, untung dia nyebut Bareskrim juga ya. Pernyataan dari Pak Victor Suryadi bahwa adanya tim Jakarta dan Solo yang menyiapkan dokumen Jokowi, seharusnya Bareskrim dan Polda Metro Jaya memeriksa semua saksi, ujar Rismond kepada fajar.co.id. Dikatakan Rismond, dalam pemeriksaan saksi pihak kepolisian tidak boleh memilah-milah baik yang pro dan kontra terhadap Jokowi sehingga didapatkan kebenaran lebih sempurna, sebutnya. Rismond menuturkan bahwa dirinya telah melakukan verifikasi terkait pernyataan politisi senior PDIP tersebut. Ini kan pernyataan yang sangat berani dari Pak Victor dan kami verifikasi juga kemarin, tandasnya. Ketika bertemu dengan Pak Andi Wijayanto bahwa tim Solo Pak Anggit, David dan Widodo itu ternyata real orang-orang tersebut, tambahnya. Lulusan Yamaguchi University ini bilang, pernyataan Victor tidak bisa berlalu begitu saja karena bisa menjadi rujukan bukti baru. Jadi seharusnya dipanggil untuk diperiksa sehingga kita tahu apa kebenaran yang sesungguhnya, kuncinya. Sebelumnya Victor Suryadi mengatakan bahwa Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP, disebut pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang diyakini tidak otentik. Victor mengatakan Andi menyaksikan dokumen tersebut saat masa pencalonan Jokowi di Pilpres 2014. Namun menurutnya ijazah itu merupakan cetakan ulang yang diproduksi tahun 2012 ketika Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI, ujar Victor dilansir laman MSN dari seputar Cibubur. Victor juga menuding proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka Jakarta Pusat oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Oslo ya.
Ia menyebut sejumlah nama seperti David, Anggit, dan Widodo serta kolaborator dari PDIP DKI termasuk Dani Iskandar dan Indra ya. Kata Dr. Zulkifli bukan Dani Iskandar tapi Denny Iskandar, N-nya double, pakai Y egrek ya. Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Cikini di Jalan Cikini nomor 69 Menteng. Semua strategi disiapkan di sana katanya. Widodo disebut-sebut sebagai tokoh kunci dalam proses pencetakan. Namun menurut Bitor ia telah menghilang sejak isu buku kontroversial karya Bambang Tri tentang ijazah Jokowi heboh. Yang mengejutkan kata Bitor adalah reaksi Andi Wijayanto ketika melihat foto di berbagai ijazah Jokowi yang terlihat identik. Seharusnya tiap jenjang pendidikan memakai foto berbeda. Ini justru sama semuanya tandasnya. Itu ya sobat R sekalian. Jadi untung Rismon Sianipar mengungkapkan bahwa yang harus memeriksa atau bergerak cepat itu tidak hanya Polda Metro tapi juga Bareskrim. Kenapa? Karena kalau Polda Metro itu kan laporan pencemaran nama baik oleh Jokowi. Harusnya berhenti mereka, tidak perlu menindaklanjuti, mereka cukup menunggu apakah soal ijazah palsu ini terbukti atau tidak. Nggak susah-susah kan? Kalau memang terbukti, maka ya bisa saja mereka tindak lanjuti laporan pencemaran nama baik itu. Tapi kalau tidak terbukti buat apa? Harusnya kan begitu, jangan sampai belum terbukti tetapi orang sudah dikatakan mencemarkan nama baik. Begitu sahabat sekalian. Dan berita kedua yang ingin saya share juga, ini terkait dengan kuasa hukum Jokowi, gugatan ijazah berakhir jika eksepsi dikabulkan hakim. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak niat betul ya. Jadi yang dituju oleh lawyer Jokowi ini bukan kebenaran, tetapi pembenaran. Oke. Solokompas.com. Sidang gugatan terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri PN Kota Solo dapat berakhir apabila eksepsi dari pihak tergugat dikabulkan oleh majelis hakim. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi YB Irfan usai mengikuti sidang elektronik dengan nomor perkara 99 PDT dan seterusnya hari ini. Kemarin ya, jadi apabila eksepsi tersebut diterima atau dikabulkan, maka gugatan tersebut berakhir karena menyangkut kompetensi absolut dan mutlak, sehingga majelis hakim tidak lagi melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkaranya, kata Irfan. Gugatan ini diajukan oleh Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok ijazah palsu usaha nggak punya malu ya, atau tipu UGM. Pihak tergugat dalam perkara ini meliputi Presiden Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Dua pokok eksepsi, kewenangan dan objek sengketa. Irfan menyampaikan bahwa eksepsi tergugat terbagi dalam dua pokok utama, kewenangan mengadili dan substansi gugatan. Menurutnya, PN Solo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena menyangkut pejabat tata negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa sengketa atas tindakan pejabat negara masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN. Untuk memastikan benar tidaknya bahwa Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara tersebut, apabila dikabulkan eksepsi tergugat, maka perkara tersebut selesai. Tidak ada lagi proses pembuktian oleh para pihak dalam sidang berikutnya, jelas Irfan. Selain itu, tuduhan ijazah palsu juga merupakan ranah hukum pidana sehingga tidak tepat jika disidangkan di pengadilan perdata. Gugatan dinilai prematur. Irfan menilai gugatan ini juga prematur karena menyangkut proses pemilu yang pengawasan dan penyelesaiannya telah diatur melalui Bawaslu dan DKPP, bukan pengadilan perdata. Ia juga menekankan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing karena bukan peserta pemilu maupun calon kepala daerah yang dirugikan dalam proses pemilihan tersebut. Dalam petitumnya, penggugat meminta agar SMA 6 Surakarta, UGM dan KPU membuka data ijazah Jokowi. Namun permintaan ini menurut Irfan tidak bisa dikabulkan oleh hakim perdata karena termasuk ranah pidana dan administrasi negara PETUN. Sementara PETUN lewat waktu ya 90 hari. Jadi jadi tidak ada satupun pengadilan yang bisa mengadili perkara ini, kan aneh sekali rasanya ya. Sementara pidana dihentikan di tengah jalan. Jadi sahabat R sekalian, konspirasi ya atau langkah-langkah dari kubu Jokowi ini sudah terbaca, yaitu mereka tidak menginginkan ada forum untuk pembuktian ijazah asli, baik level perdata maupun pidana. Jadi sobat R sekalian, kalau seandainya nanti gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka yang bisa dilakukan adalah berharap Komisi Informasi Publik dapat memaksa pihak Jokowi untuk membuka data ini, pihak UGM membuka data ini. Tapi pertanyaannya adalah
jangan lupa putusan dari Komisi Informasi Publik bisa dimintakan banding ke pengadilan negeri, dan pengadilan negeri tiba-tiba mengabulkan. Jadi ya, kalau seandainya tidak ada forum untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak, maka bergantung pada pemerintahan Presiden Prabowo mau menyelesaikan apa tidak masalah ini sih. Karena kalau dibiarkan menggantung seperti ini, ya sudah. Jadi pengacara pihak Jokowi tidak bisa mengatakan bahwa terbukti ijazahnya asli atau palsu kalau tidak pernah bisa dibuktikan. Maka saya setuju dengan Pak Jimli yang mengatakan seharusnya pengadilan itu melakukan terobosan hukum, ya. Daripada kita nanti nyanyi terus nanti berita bohong terakhir ya. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Jadi jangan sampai kemudian orang kemudian hanya bisa bernyanyi-nyanyi saja dan pembuktian ini tidak pernah terjadi. Kita ingin one thing for sure, satu hal saja, please ada pembuktian yang adequate, yang memadai mengenai keaslian ijazah Jokowi, dan itu harus kedua belah pihak didengarkan, baik tergugat maupun penggugat. Kalau pengadilan perdata, kalau pengadilan pidana ya tentu jaksa penuntut umum dan pihak Jokowi itu harus seimbang. Jangan sampai kemudian dua-duanya justru pro. Hakimnya pro sana, kemudian jaksanya pro sana, polisinya pro sana, maka tidak akan ada yang namanya penegakan peradilan yang benar. Padahal yang dimintakan adalah soal keaslian ijazah saja. Nah, yang paling mungkin adalah pengadilan di Polda Metro Jaya, di mana Polda yang kemudian menjadi pihak penyidiknya. Kalau Polda, ya potensial tersangkanya adalah Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Sebagai tersangka mereka tentu bisa membela diri. Nah, cuman masalahnya adalah apakah misalnya ketika mereka minta ijazah itu dihadirkan agar dakwaan jaksa itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang belum tentu. Itu dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta, di mana Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara, divonis bersalah, sebelumnya dituntut 10 tahun dengan tuntutan maksimal, divonis 6 tahun dan inkrahnya 4 tahun untuk hal yang sebenarnya tidak jelas apa kesalahan mereka. Dikatakan menyebarkan berita bohong tidak terbukti di pengadilan tingkat banding dan kasasi. Kemudian dikatakan menyebarkan kebencian. Kebencian apa yang disebarkan? Karena soal ijazah itu tidak pernah dibuktikan. Yalah, karena itu kita bernyanyi saja berita bohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.